Tema khotbahnya itu we listen, we don't judge. Ya, kita mendengar tanpa menghakimi. Sebenarnya judul khotbah ini adalah satu buah game yang cukup populer sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan di media sosial itu ada satu buah game yang berjudul We Listen, We Don't Judge. Jadi gamenya ini sederhana gitu ya. Gamenya sederhana. Gamenya ini kita bertanya kepada orang yang dekat kepada kita. Ya, misalnya saya dekat dengan Pak Riki begitu ya. Terus saya datangi Pak Riki, saya bilang, we listen, we don't judge. Pak Riki, coba sebutkan 3 hal yang Bapak Riki tidak sukai dari saya gitu. Dan karena Pak Riki dekat sama saya, maka Pak Riki akan memberikan honest opinion atau pendapat yang jujur. 3 hal yang Bapak Riki tidak sukai tentang saya. Maka Pak Riki bilang, yang pertama, Pak Andreas suka terlambat gitu ya. Yang kedua, Pak Andreas suka bohong. Yang ketiga, Pak Andreas pelit gitu. Dan selama honest opinion ini diucapkan, maka dalam permainan ini saya yang meminta Pak Riki untuk ngomong hal-hal yang tidak baik tentang saya itu tidak boleh komplain gitu ya. Tapi di menariknya di games ini gitu ya, hampir semua orang itu gagal. Ya, jadi ketika Pak Riki bilang, Pak Riki sebutkan 3 hal yang menurut Pak Riki kurang baik dari saya. Pak Riki bilang, oh Pak Andreas suka terlambat. Saya langsung bela, kapan saya terlambat? Kan cuma kemarin, cuma sekali. Nah, sehingga gamenya menjadi gagal gitu ya. Dalam games yang cukup populer ini, yang cukup viral ini, sangat lucu sekali. Ada begitu banyak orang gagal. Ada begitu banyak orang yang merasa dirinya siap untuk dikritik, siap untuk diberikan masukan, ternyata jadi marah-marah gitu ya. Jadi game ini sangat lucu sekali, sangat viral 3 sampai 4 bulan ke belakang ini gitu ya. Dan tentu saja sebagai gereja yang relevan dengan zaman, saya melihat gereja kita mengcapture hal ini. Karena walaupun ini permainan yang sederhana, tetapi sebenarnya maknanya cukup dalam. Ya, karena orang tidak siap untuk mendengar sebenarnya. Orang tidak siap untuk mendengar tanpa mengkoreksi, bahkan tanpa menghakimi. Sehingga ini saya lihat gembala kita membuat ini menjadi satu buah tema khotbah karena memang ini sangat relevan dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. So, pada malam hari kita berbicara tentang we listen, we don't judge. Dan dalam tema khotbah ini ada 2 poin yang menjadi penting sekali. Yang pertama, bagaimana mendengar, how to listen, dan yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak suka menghakimi atau don't judge ya. Tentu saja karena ini minggu terakhir, saya percaya pemateri-pemateri atau pengkhotbah sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana mendengar yang baik tentunya Bapak dan Ibu ya. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan fokus saja bagaimana kita tidak menghakimi. Bagaimana kita tidak menghakimi dan mengapa kita dilarang menghakimi oleh Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya rindu Bapak dan Ibu semua di tempat bisa membuka Alkitab kita. Kita akan buka Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ya, sekali lagi Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Bapak dan Ibu bisa buka Alkitab digitalnya masing-masing atau bisa buka Alkitab fisiknya. Kalau sudah ketemu, Bapak dan Ibu bisa mencermati via Alkitabnya, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain, Yesus menyatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membagikan 1/10 dari segala menjadi penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihlah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah perikop yang sangat menarik gitu ya. Tuhan Yesus itu seorang yang sangat ahli dalam membuat perumpamaan. Pada perumpamaan ini, Tuhan Yesus menghadapkan 2 tokoh dengan karakter yang sangat berbeda jauh.
yang bertolak-tolakan, yang bertabrakan, gitu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama orang Farisi. Bapak dan Ibu, di zaman itu orang Farisi adalah orang-orang ahli agama. Orang Farisi bukan cuma saja sekedar ahli agama, tapi orang Farisi ini memiliki strata sosial yang sangat tinggi, ya, di tengah-tengah masyarakat Yahudi, ya. Jadi orang Farisi ini sangat menjadi menjadi panutan. Bahkan apa yang sampai dikatakan oleh orang Farisi, apa yang difatwakan orang Farisi, itu diikuti oleh orang Israel. Makanya kalau kita perhatikan pada perjanjian baru gitu, Tuhan Yesus itu sering sekali berdebat dengan orang Farisi dan orang Saduki. Kenapa Tuhan Yesus memilih berdebat dengan mereka? Karena peran mereka ini sangat sentral sekali buat masyarakat orang Yahudi. Perkataan mereka, tindakan mereka, apapun yang mereka miliki, opini mereka itu sangat menentukan kehidupan orang Yahudi. Jadi orang Farisi ini sangat terhormat, sangat terdidik, alim, ulama, luar biasa. Di satu sisi, Tuhan Yesus mengangkat satu buah karakter yang sungguh sangat dibenci oleh orang Yahudi, yaitu pemungut cukai. Pada masa Tuhan Yesus adalah masa di mana orang Israel itu dalam masa kolonialnya Romawi. Orang Israel itu dalam penjajahan Romawi. Nah, pemungut cukai di sini adalah kaki tangannya orang Romawi. Sehingga orang pemungut cukai ini sangat menyebalkan hati orang Israel karena dianggap antek-antek penjajah, gitu ya. Antek-antek penjajah. Jadi orang Israel sangat benci sekali. Yang kedua gitu ya, pada zaman itu para pemungut cukai ini terkenal nakal. Para pemungut pajak ini terkenal nakal gitu ya. Dia suka memungut pajak melebihi dari apa yang seharusnya. Sehingga orang Israel sangat benci sekali. Yang pertama dia antek-antek penjajah, yang kedua dia suka memeras rakyat. Ya, jadi satu alim ulama yang luar biasa dihormati di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Satu lagi adalah seorang tokoh yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, sangat bertolak-tolakan, ya. Dan Tuhan Yesus suka membuat cerita yang seperti ini. Bapak dan Ibu ingat tentang bagaimana tentang imam dan orang Samaria? Itu juga ada dua tokoh yang sangat bertolak-tolakan. Tapi kalau kita perhatikan di sini, apa yang terjadi pada pasal 14? Ya, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, maksudnya Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Jadi pada akhirnya yang diterima ibadahnya bukan sesuatu yang dianggap mulia orang Yahudi, bukan sesuatu yang dipandang oleh orang Yahudi, tapi yang diterima ibadahnya adalah seorang pemungut cukai yang hina dina di mata orang Yahudi. Dan kenapa seorang Farisi yang terhormat ini tidak diterima, sedangkan si pemungut cukai ini diterima? Kuncinya kalau kita perhatikan itu pada ketika orang Farisi ini berdoa. Ya, pada pasal 11 dikatakan begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama-sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini sangat betul sekali. Sangat baik sekali secara etika dan moral, betul. Tetapi yang menjadikan orang Farisi ini gagal di mata Tuhan bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena pengetahuannya, bukan karena status sosialnya yang tinggi. Tapi di sini yang dicatat oleh firman Tuhan adalah ketika orang Farisi ini berdoa dan berkata dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan orang lain manapun. Aku tidak sama seperti orang Farisi ini, orang pemungut cukai ini. Orang Farisi datang bukan untuk mencari Tuhan. Orang Farisi datang untuk memvalidasi apa yang dia miliki. Orang Farisi datang bukan memelas untuk memperoleh belas kasihan Tuhan, tapi orang Farisi datang untuk menghakimi orang lain. Bapak dan Ibu, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Pada pasal ini kita bisa melihat dengan terang benderang. Kenapa kita tidak menghakimi? Karena pada saat kita menghakimi, itu sama dengan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Dan baik-baik, mengapa kita menghakimi orang lain? Karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dan ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka kita akan mengalami 2 kematian.
Yang pertama adalah kematian spiritual. Yang kedua adalah kematian kreativitas. Kenapa saya bilang kematian spiritual? Kenapa? Karena ketika kita merasa diri kita baik, kita akan menghakimi orang lain. Perkataan kita akan menyakiti, menghancurkan orang lain, yang mana ketika itu didengar orang yang kita hakimi, dia menjadi sakit hati. Apabila perkataan kita menghakimi seorang itu didengar oleh orang lain, teman kita, maka teman kita ada kemungkinan akan mengikuti kita untuk menghakimi orang tersebut. Betul? Itulah sebabnya kita tidak boleh menghakimi. Karena penghakiman dosa, penghakiman yang paling sejati adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Padahal, kalau kita berkata Bapak dan Ibu, kita semua ini tidak ada yang baik. Kita semua ini tidak ada yang baik. Dalam satu buah kejadian, dalam Markus 10 ayat 18, ketika seorang muda berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, gitu. Bagaimana caranya supaya aku diterima, gitu, masuk surga?" Kemudian dalam Markus 10:18 Tuhan berkata, "Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah saja." Yesus ngomong, tidak ada manusia yang baik di muka bumi ini. Sekali lagi aku ulangi, tidak ada manusia yang baik di muka bumi ini. Hanya Allah saja yang baik. Dan lebih sadis lagi, di Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Yesaya dengan sangat gamblang mengatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti sekam najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya akan mengambil garis bawah, kami seperti kesalehan kami, seperti kain kotor. Kebaikan-kebaikan kita, Yesaya bilang itu setara dengan kain kotor. Bapak dan Ibu, Yesaya ini ngomong kain kotor itu bukan kain pel di dapur kita, yang kalau kopi tumpah, kita lap jadi kotor. Tidak demikian. Tapi kalau kita perhatikan Yesaya, kain kotor yang disebut di sini, maaf cakap gitu ya. Karena di zaman Yesaya dulu tidak ada pembalut, itu setara dengan pembalut. Padahal buat orang Yahudi, ya, orang yang maaf datang bulan saja itu tidak layak gitu untuk menghadap hadirat Tuhan karena dianggap najis. Ini kainnya gitu. Itu dianggap najis. Bayangkan, perbuatan baik, kebaikan kita di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Jadi, kalau kita sendiri ini adalah kotor di mata Tuhan, kalau kita ini sebenarnya tidak layak di mata Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Ya, saya punya pengalaman yang cukup unik Bapak dan Ibu. Ya, ketika saya masih remaja tanggung begitulah, tak masih SMA gitu ya. Saya punya teman yang mengikuti saya kemanapun, ya sohib lah gitu ya. Suatu hari ketika saya nongkrong di rumahnya bersama teman ini, dan sampai hari ini kejadian itu merema dan saya selalu ingat. Gitu. Teman saya bilang begini, "Dre, kita ini kalau dipikir-pikir sangat spesial ya." Saya pikir, apanya spesial? Ya, saya merasa kita tidak punya bakat tertentu, kita tidak lakukan sesuatu yang wow, apanya yang spesial gitu. Terus saya tanya, kenapa dibilang spesial? Dibilang, gini loh Andre, orang-orang sepantaran kita ini loh, mereka semua merokok, mereka semua main judi, kita enggak, kita ini spesial katanya. Dan itu menjadi perenungan saya sampai hari ini. Aneh sekali gitu buat saya. Ini buat saya aneh sekali. Hanya karena kami tidak merokok. Maaf Bapak dan Ibu yang masih ada merokok, saya minta maaf gitu ya. Tapi sejatinya merokok tidak berguna, baik secara kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan finansial gitu ya. Tapi sebenarnya tidak merokok itu tidak spesial. Tidak merokok emang supposed to be. Seharusnya emang kita tidak merokok karena tidak merokok tidak penting. Atau misalnya tidak main judi. Apa istimewa tidak main judi? Memang seharusnya kita tidak main judi. Tapi karena tapi entah bagaimana temanku ini menganggap itu spesial. Tapi kalau perhatikan Bapak dan Ibu, sikap seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering sekali, entah bagaimana, saya nggak tahu bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, gitu. Tapi saya pribadi, entah bagaimana, sadar tidak sadar di bawah alam sadar saya, ketika orang lain melakukan kesalahan, somehow dengan cara yang sangat aneh, saya merasa diri saya lebih baik dari orang tersebut.
Sehingga saya ikut-ikutan menghakimi orang tersebut. Iya, emang benar. Harusnya begini-begini A, B, C, D. Dan kalau Bapak perhatikan baik-baik, dan kalau Bapak renungkan baik-baik, sering betul kita mengalami ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, orang lain melakukan kelalaian, tiba-tiba suddenly itu kita merasa diri kita lebih baik dari orang tersebut, sehingga kita meluarkan penghakiman kepada orang tersebut. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, firman Tuhan ngomong kepada kita demikian. Hanya karena orang lain berbuat salah, berbuat lalai, tidak otomatis kita menjadi lebih baik dari orang tersebut. Sekali lagi saya ulangi, hanya karena orang lain membuat satu buah kesalahan, sebuah kelalaian, tidak serta-merta hidup kita atau karakter atau hidup kita itu lebih baik dari orang lain. Sejatinya semua kita Bapak Ibu di tempat ini punya own battle masing-masing, punya peperangan masing-masing di mana kita terikat dengan dosa sesuatu, dan sepanjang hidup kita berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan tersebut, dari dosa tersebut, sehingga kita dikuduskan dan dilayakkan oleh Tuhan. Ya, ada mungkin sebagian di antara kita yang maaf mata keranjang gitu. Jadi kalau misalnya lihat cewek atau lawan jenis yang berbeda gitu langsung udah lupa di rumah gitu ya. Atau mungkin ada juga teman kita yang tidak mata keranjang. Dia kalau misalnya lihat lawan jenis biasa aja gitu, dekat dengan lawan jenis itu hal yang biasa. Tapi jangan ngomong soal duit gitu. Dia licik masalah duit. Kalau misalnya duit, semua dimanfaatkan. Atau mungkin ada teman kita yang lain, dia tidak tertarik dengan duit, dia tertarik dengan lawan asik, dengan lawan jenis, tetapi suka berbohong gitu. Semua kita Bapak Ibu di tempat ini, apapun jabatan kita, berapa lama pun kita pelayanan, kita punya area di mana kita berjuang untuk melepaskan itu, untuk lepas dari keterikatan kita Bapak dan Ibu. Saya bisa pastikan, saya bukan Tuhan, tapi saya bisa pastikan semua kita punya own battle masing-masing, di mana kita berjuang untuk lepas daripada itu. So Bapak dan Ibu, kalau kita sendiri punya kekurangan, kalau kita sendiri masih berjuang, butuh pertolongan Tuhan untuk lepas dari keterikatan kita, untuk lepas dari kekurangan-kekurangan kita, maka siapa kita untuk menghakimi orang lain? Bapak dan Ibu, penghakiman adalah satu hal yang Tuhan sangat tidak sukai. Dalam perjanjian baru, kita sering sekali melihat bagaimana Tuhan membuat perumpamaan, bahkan event yang sesungguhnya, di mana Tuhan misalnya tidak suka akan penghakiman. Dalam Markus 10 ayat 18 misalnya, bagaimana Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang dan membawa seorang perempuan berzina. Dan orang Farisi ngomong, "Guru, menurut hukum kita, menurut kitab kita, orang yang berzina harus dilempari sampai mati. Menurut guru bagaimana?" Apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak dan Ibu? Tuhan Yesus cuma duduk dan menulis sesuatu di tanah, dan dia berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah terlebih dahulu melemparnya. Dan dengan ajaib, orang-orang di tempat itu, orang-orang Farisi yang ahli agama, orang-orang Farisi yang punya hikmat luar biasa tentang agama, tentang moral, tentang etika, tidak ada seorang pun yang berani melempar wanita itu, karena Tuhan ngomong begini, selama ente masih berdosa, selama kamu masih berdosa, kamu tidak berhak menghakimi orang lain. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu, ya tentu kita berhadapan dengan situasi di mana sangat ke-trigger untuk menghakimi orang lain. Dan anehnya gitu ya, menghakimi atau ngomongin orang lain itu asik banget gitu ya. Candu gitu ya. Dan kalau kita bisa ngomong tentang kekurangan orang lain gitu ya, saya nggak tahu bagaimana Bapak dan Ibu ya, tapi saya melihat orang sekitar saya, mungkin Bapak dan Ibu enggak ya, tapi orang sekitar saya gitu, kalau misalnya bahkan mungkin saya sendiri tidak sadar gitu ya, ketika ngomongin kekurangan orang lain itu bisa larut gitu ya, bisa ngomong A, B, C, D, larut sekali gitu ya, karena memang sekali lagi saya lupa ya siapa yang ngomong, entah Pak Pendeta Haria, dia ngomong dosa itu nikmat sekali. Dosa itu sangat nikmat. Makanya gosip itu suatu yang nikmat. Bahkan di dunia entertainment, salah satu entertainment yang menghasilkan cuan yang paling banyak ya gosip gitu ya. Kalau kita perhatikan TV-TV nasional, ya gosip, hot sip atau apa, semakin digosok semakin sip. Kenapa? Karena sangat seru memang. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan mengingini kita supaya tidak menghakimi. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak ada di antara kita yang baik.
Tapi saya berkata demikian, oh kalau tidak ada yang baik di antara kita, ya udah kita hidup bikin dosa saja. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Atau kalau tidak ada yang baik, kita pesimis saja lakukan kejahatan. Tidak demikian Bapak dan Ibu. Karena bukti iman kita kepada Tuhan ketika mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Maka tentunya ketika kita mengasihi seseorang, kita pasti melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, betul? Dan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu selalu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. So, mengapa kita berbuat baik? Itu sebagai rasa ucapan terima kasih kita untuk kebaikan Tuhan. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Konsep kekristenan itu sangat berbeda dengan agama lain. Agama lain menyatakan bahwa keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan kita. Sehingga setiap perbuatan baik, setiap amal ibadah itu ada nilainya. Jadi kalau misalnya kita berdoa begini, ada nilainya. Kalau kita berbagi, kita charity, ada nilainya. Buat orang Kristen, kita berbuat baik, melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi kenapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik sebagai ungkapan rasa syukur kita akan kebaikan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka pasti kita melakukan hal-hal yang baik. Maka yang disebut dengan moralitas, yang disebut dengan etika adalah sesuatu yang pasti kita lakukan. Karena firman Tuhan tidak pernah ada satupun ayat yang bertentangan dengan moral dasar manusia. Tidak. Firman Tuhan itu sejalan, selaras dengan moral. Sehingga ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka pada saat yang sama moral kita menjadi baik dan menjadi benar. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu, pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah. Pada dasarnya dalam kehidupan kita ini, kita murni membutuhkan grace. Kita murni membutuhkan kasih karunia. Yesaya sangat baik sekali menggambarkan betapa kesalehan kita, perbuatan baik kita di mata Tuhan seperti kain kotor. Maaf, di zaman now mungkin seperti membalut. Kotor sekali untuk gambaran di zaman itu. Begitulah kebaikan kita. Dan bayangkan, kita yang sehina itu, siapa kita untuk menghakimi orang lain? Ya, Bapak dan Ibu, pada hari-hari ini menjadi perenungan buat kita. Karena tantangan bagaimana menghakimi orang lain itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika di rumah tangga, ketika dengan pasangan kita, ketika kita berteman, ketika kita pergi kemanapun, kita selalu berhadapkan dengan temptation. Bagaimana kita sangat ketrigger, tergoda untuk menghakimi. Tuhan bilang, kita tidak boleh menghakimi. Dan satu hal lagi yang cukup menarik, ya. Eleanor Roosevelt pernah berkata demikian. Small mind discuss people. Average mind discuss event. Great minds discuss ideas. Eleanor Roosevelt mengatakan demikian. Orang yang berpikiran kecil, ya, itu suka ngomongin orang lain. Orang rata-rata ngomongin event, ngomongin kejadian. Sedangkan orang-orang yang luar biasa ngomongin ide, ngomongin sesuatu hal yang bisa dilakukan untuk membangun, ngomongin sesuatu yang bisa dilakukan untuk memberkati orang lain. Tuhan rindu Bapak dan Ibu pada hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang dalam kesehariannya berfokus pada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh ngomongin kekurangan orang lain, berarti kita ini dong, cuek dong dengan hal-hal yang nggak benar terjadi di sekitar kita. Nggak demikian Bapak dan Ibu. Ya. Saya tidak mengatakan demikian bahwa karena kita tidak bisa menghakimi, kita menormalisasi hal-hal yang nggak benar di sekitar kita. Nggak demikian. Saya tidak bilang bahwa ketika kita tidak bisa menghakimi, kita menormalisasi pelanggaran-pelanggaran di sekitar kita. Tidak demikian Bapak dan Ibu. Ya. Tetapi ketika kita melihat orang-orang sekitar kita yang melanggar kebenaran firman Tuhan dan jelas memang hal itu tersebut melanggar kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Kita bisa mengasihi, ya. Tidak menghakimi tetapi mengasihi. Bapak dan Ibu, langkah kasih yang paling sederhana, yang paling praktikal, yang kita bisa lakukan, satu Bapak dan Ibu, berdoa untuk orang tersebut. Berdoa
untuk orang yang melanggar kebenaran firman Tuhan itu. Berdoa buat orang-orang yang merusak tatanan moral di sekitar kita. Berdoa buat dia. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, firman Tuhan mengatakan ketika kita berdoa, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak, dan bagaimana seharusnya kita melakukan segala sesuatu di sekitar kita. Bapak dan Ibu, sampai hari ini saya mengucap syukur dalam keseharian saya, walaupun saya sudah di hutan gitu, di Jambi gitu ya. Saya punya adik-adik rohani yang dalam event tertentu mereka suka telepon saya dan suka diskusi kepada saya. Bahkan di Jakarta saya punya adik-adik rohani yang masa-masa tertentu mereka bilang, kok Kak kita bisa ketemu nggak, pengen ngobrol gitu. Dan Bapak dan Ibu tahu, saya paling takut ketika diajak untuk ketemu untuk menasihati. Saya takut sekali. Oleh karena itu setiap kali saya diajak untuk bertemu atau bertelepon untuk diskusi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Kuasai lidah, hati, dan pikiran saya Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulutku bukan pendapat Andreas, tapi kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada mereka. Ya, kenapa berkata demikian? Karena kalau saya menyampaikan pandangan-pandangan yang menurut saya benar, yang menurut saya baik, maka seringkali apa yang kita menurut baik, apa kita menurut benar, itu yang kalau misalnya bukan berasal daripada Tuhan, itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik pada akhirnya. Oleh karena itu saya sangat takut ketika misalnya adik-adik rohani saya bilang, Kak Andreas, hari Rabu sore sibuk kah? Gitu, ini pasti mau telepon, mau ngobrol, mesti diskusi, mau cari pendapat gitu. Sebelum telepon, bahkan pas begitu dia telepon, Tuhan tolong saya supaya apa yang keluar dari mulut, hati, dan pikiran saya itu sesuatu yang dari Tuhan sehingga memberkati saya. Karena biar bagaimanapun sebaik-baiknya saya menurut saya gitu ya, sewise-nya, sebijaksananya saya menurut saya percaya di mata Tuhan saya tetap salah, di mata Tuhan saya tetap tidak layak. Hanya Tuhan sendiri, hanya grace, hanya kasih karunia Tuhan yang mampu melayakkan saya. Bapak dan Ibu, biarlah ini menjadi perenungan kita semuanya. Bahwa pada hari-hari ini kita harus belajar mendengar. Tapi ketika kita mendengar, kita belajar untuk tidak menghakimi. Atau melihat sekitar kita untuk tidak menghakimi. Bukan menormalisasi hal-hal pelanggaran atau hal-hal buruk, bukan. Tapi mari kita melakukan tindakan kasih yang paling sederhana, yang paling nyata, yang bisa kita lakukan, berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dalam lidah kita, sehingga orang yang melanggar, melakukan kelalaian tersebut bisa menemukan hikmat, bisa menemukan pencerahan bagaimana seharusnya mereka berbalik kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, saya tidak berpanjang-panjang. Demikian saja kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam segala hal yang kita lakukan. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Denny Iskandar. Silakan Bapak Pendeta.